Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tiara Desita, Ekonomi Syariah 2C IAIN Bengkulu. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang mekanisme pasar dalam pandangan ekonomi Islam. Apa itu teori mekanisme pasar ekonomi Islam? Dalam teori ini akan menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai mekanisme yang terjadi di pasar sebagai sunatullah yang harus dihormati. Pandangan tentang pasar dan harga dari beberapa pemikir besar Muslim seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun juga diungkap. Pemikiran mereka tentang pasar ternyata layak dikaji dan telaah mengingat pasar merupakan parameter perekonomian umat. Pemikiran mereka tentu saja merupakan khazanah intelektual yang berharga pada masa kini dan masa yang akan datang. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang pengusaha yang cukup disegani di Mekah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat urusan dagang ke luar negeri, seperti Syam, Suriah, Yaman, dan lain-lain, dengan membawa modal dari Khadijah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa awalnya terkenal sebagai pebisnis yang berhasil pada usia 7 tahun. Beliau telah mengadakan perjalanan perdagangan bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Jiwa bisnis beliau mulai mengkristal semenjak sering pergi ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Setelah menjadi Rasul Nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Ada hadis yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku, di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta." Hadis tersebut menyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan, zulm atau injustice yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Zulm atau injustice yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga yang adil, laksana, orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Sementara yang menetapkan sendiri dengan motif aniaya termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Teori selanjutnya yaitu pandangan ekonomi Muslim. Satu mekanisme pasar menurut Abu Yusuf 731-798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam karyanya Al-Kharaj. Selain membahas perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rashid di Baghdad, buku tersebut juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Al-Audit 1987 berbanding 1119. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Dua pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dituangkan dalam karyanya, yaitu Al-Hibasfi, Al-Islam, dan Majmu' Fatawa.
Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada masa itu. Tetapi, ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi, di samping segala kelemahannya. Yang ketiga, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang, pangan, dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Beberapa faktor menurut Ibnu Khaldun yang dijadikan indikator dalam kegiatan suatu perekonomian di suatu pasar adalah A. Kekuatan permintaan dan penawaran, B. Tinggi rendahnya suatu pajak atau bea cukai, C. Biaya produksi, dan D. Perilaku penimbuan atau monopoli. Peranan pemerintah dalam pengawasan pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam bukunya Al-Hisbah fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkapkan tentang peranan al-hisbah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum.